Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Web Programming akan memperlihatkan hasil proyek akhir kami. Oke, pertama-tama kita di sini buka web dan tulis localhost. Nah, di localhost ini kita membuat sebuah folder HTML dan yang lain-lain. Oke, langsung aja kita masuk ke foldernya, yaitu F software baru. Nah, awalnya kita akan masuk ke bagian login. Login ini sebenarnya juga tampilan background-nya kotak, tapi di sini saya buat transparan. Jadi di sini langsung aja kita masukin admin di username dan passwordnya 1 sampai 6. Oke, langsung aja kita sign in. Nah, setelah masuk ke bagian login ini kita langsung memasuki halaman home. Oke, yang bagian atas adalah header. Headernya ini tertuliskan adalah free software sebagai judulnya, dan di bawahnya itu ada menu dan sidebarnya. Menu itu di home dan sidebar ada di software. Isi sidebar ada 3, yaitu ada editing, ada office, dan juga ada recording. Oke, langsung ke penjelasan website. Itu adalah header pertama sebagai penjelasan dari homepage situs ini. Oke, di bawahnya itu menjelaskan adalah judulnya dan juga bawahnya itu ada rinciannya. Free software adalah situs web pre-upload dari berbagai sumber menyangkut beberapa aplikasi untuk komputer. Dan di sebelah kirinya terdapat gambar menyatakan sebuah kayak slogan atau merek dari penjelasan judul dan keterangan tersebut. Langsung ke bagian bawahnya ada footernya itu tertuliskan copyright atau itu kaki halaman, bisa disebut juga. Oke, di bagian menu dan sidebar terdapat logout untuk keluar dari homepage-nya ini. Oke, tapi kita akan masuk ke bagian software untuk menjelaskan apa itu homepage dari software. Oke, langsung kita tekan. Oke, di bagian software ada list kategori. Yang pertama, editing. Aplikasi komputer untuk edit gambar dan video. Yang kedua, ada bagian office. Aplikasi komputer untuk berbagai pekerjaan seperti tulisan, penginstalan, dan sebagainya. Bagian record. Aplikasi komputer untuk record aplikasi kalian dapat berupa audio, visual, dan juga audio visual. Oke, kita masuk bagian editing. Oke, di aplikasi editing ini ada banyak sebenarnya. Saya ada tampilannya cuma 5 doang, 5 aplikasi. Yang pertama itu ada Adobe Photoshop. Yang kedua ada Adobe Illustrator. Yang ketiga ada Adobe Premiere Pro. Yang keempat ada Adobe Fireworks. Dan yang terakhir ada Adobe After Effects. Oke, lanjut ke menu sidebar Office yang akan dijelaskan oleh Edwan. Oke, di bagian Office ada apa aja sih? Di bagian Office itu ada Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Access, dan Microsoft Publisher. Pengertian Microsoft Word itu adalah sebuah program yang merupakan bagian dari paket instalasi Microsoft Office. Fungsinya apa aja sih di Word? Sebagai perangkat lunak, pengolahan kata meliputi membuat, mengedit, dan memformat dokumen. Terus Excel.
Apa pengertian Excel? Excel adalah sebuah program atau aplikasi yang merupakan bagian dari paket instalasi Microsoft Office. Fungsinya apa? Untuk mengelola angka menggunakan spreadsheet yang terdiri dari baris dan kolam dan mengeksekusi perintah. Dan yang ketiga, Microsoft PowerPoint. Pengertiannya apa? Pengertiannya adalah salah satu aplikasi yang terdapat dari Microsoft Office yang menawarkan berbagai macam fitur yang dibutuhkan untuk keperluan presentasi. Jadi yang kita gunakan untuk mempresentasi adalah PowerPoint. Jika zaman dahulu orang-orang menggunakan presentasi transparan dengan proyektor sebagian alatnya. Sekarang telah diganti oleh Microsoft PowerPoint yang jauh lebih menarik ketika digunakan untuk presentasi. Yang keempat, Microsoft Access. Apa sih pengertian Microsoft Access? Adalah sebuah program aplikasi basis data komputer relasional yang ditujukan untuk kalangan rumahan dan perusahaan kecil hingga menengah. Aplikasi ini merupakan anggota dari beberapa aplikasi Microsoft Office. Terus yang terakhir, Microsoft Publisher. Apa pengertian Microsoft Publisher? Adalah salah satu program aplikasi Microsoft Office yang digunakan untuk kegiatan desktop publishing. Hasil dari desktop publishing contoh koran, katalog, brosur, majalah, kartu ucapan, poster, mading, kalender, dan lain-lain. Oke, selanjutnya software yang berikutnya recording akan dijelaskan oleh Ardi. Oke. Di bagian recording ada Adobe Audition, ada Audacity, ada Bandicam, dan Open Broadcaster Software, bisa disebut OBS. Oke, yang pertama Adobe Audition adalah multi-track digital audio recording, editor dan mixer yang udah digunakan dan memiliki berbagai fasilitas pengolahan suara. Dengan Adobe Audition, Anda dapat merekam suara, memperbaiki kualitas suara, menambahkan berbagai efek suara, dan menggabungkan dengan berbagai track suara menjadi satu track dan menyimpannya dalam berbagai format. Dan yang kedua, Audacity. Audacity adalah software open source untuk merekam materi audio, mengeditnya, serta menyatukannya melalui proses mixing, sehingga menjadi sebuah karya audio yang utuh. Definisi free yang dibawa oleh software ini tidak terbatas, hanya bebas dari segi harga. Tetapi lebih bebas yang dimaksud adalah kebebasan dalam mengungkapkan pemikiran dan ekspresi. Nah, yang ketiga ada Bandicam. Bandicam adalah program perekam paling ringan untuk Windows yang bisa merekam apapun di layar PC-mu dengan kualitas tinggi, serta bisa merekam di area tertentu di layar PC-mu, atau menangkap gambar yang memakai teknologi DirectX, atau OpenGL, atau Vulkan, dan Bandicam membantumu merekam game dengan kompresi tertinggi, serta menjaga kualitas video semirip dengan aslinya, dan memberi performa lebih tinggi dari program lain yang memiliki fitur yang sama. Dan yang terakhir ada Open Broadcaster Software, biasa disebut OBS. Nah, OBS adalah software gratis yang berguna untuk recording dan live video streaming. Untuk live streaming, OBS bekerja sebagai encoder, menggunakan protokol RTMP, kompatibel dengan berbagai jenis server streaming, misalnya Wowza Media Server. Dalam tutorial ini kita akan mempelajari setting live video streaming dan OBS klasik. Oke? Tema web yang kami buat adalah website free software. Website saat ini muncul karena adanya kebutuhan pasar serta masyarakat yang semakin tinggi di bidang teknologi. Website saat ini tidak hanya menyediakan jasa atau sebagai company profile terhadap suatu perusahaan, tetapi juga menjadi tempat untuk jual dan beli, hiburan, forum, dan berbagai kreativitas lainnya.
Tujuan kelompok kami membuat website ini adalah untuk mempermudah orang lain mencari software yang dibutuhkan.